Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Bunda dapat menjumpai kalian pada kesempatan kali ini. Selamat ya, kalian sudah naik ke tingkat Musdalifah. Perkenalkan, nama Bunda adalah Bunda Tanti. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah agar pemahaman kita menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membawakan materi mengenai pecahan. Yang pertama kali akan kita bahas adalah mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yang perlu kita ingat adalah kita harus menjadikan penyebut dari pecahan tersebut menjadi kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat contoh berikut ini. Kita akan mengambil bilangan 2/5. Pecahan 2/5 ini penyebutnya adalah 5, maka kita akan jadikan menjadi per 10. Untuk menjadi 10, 5 harus kita kalikan dengan bilangan 2. Maka apabila penyebutnya kita kalikan dengan bilangan 2, maka pembilang pun harus kita kalikan dengan bilangan 2, menjadi 4/10. Kita lihat penyebutnya adalah 10. 0 yang ada di situ adalah 1. Maka kita akan menggerakkan atau menggeser koma yang ada di angka 4 bergeser 1 langkah ke depan. Kemudian kita akan tambahkan 0 menjadi 0,4. Untuk contoh selanjutnya adalah 15/20. Kita lihat penyebutnya adalah 20. Maka kita akan mengalihkan 20 ini dengan 5 untuk menjadi 100. Apabila penyebutnya kita kalikan dengan 5, maka pembilang pun harus kita kalikan dengan 5, menjadi 75/100. Kita lihat penyebutnya adalah 100, maka kita akan menggeser koma yang ada di belakang angka 5 menjadi bergeser 2 langkah ke kiri. Kita tambahkan 0 menjadi 0,75. Untuk selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang harus kita ingat, persen adalah artinya per 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita harus mengubah penyebut dari bilangan pecahan tersebut menjadi 100. Kita ambil contoh pecahan berikut ini, 12/25. Untuk menjadi 100, penyebutnya kita akan mengalihkan 25 dengan angka 4. Seperti biasa, apabila penyebutnya kita kalikan dengan 4, maka pembilang pun harus kita kalikan dengan 4, menjadi 48/100. Karena penyebutnya sudah menjadi 100, maka kita akan langsung menjadikannya ke dalam persen, menjadi 48%. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan 2 bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan 2 bilangan pecahan, langkah-langkah yang harus kita ingat adalah kita dapat menjumlahkan kedua bilangan pecahan tersebut apabila kedua penyebutnya sudah sama. Kemudian, apabila belum sama, kita harus menyamakannya menggunakan KPK. Apabila kedua penyebutnya sudah sama, maka kita akan langsung bisa menjumlahkan kedua pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Kita ambil contoh 3/6 ditambah 3/8. Kita lihat penyebutnya adalah 6 dan 8.
Nah, ini kita harus cari menggunakan KPK untuk menyamakan kedua penyebutnya. Masih ingat kan cara mencari KPK? Nah, untuk mencari KPK, kita contohkan 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 24. Kemudian kita sudah mendapatkan penyebutnya 24. Untuk bilangan pecahan yang pertama, 24 kita bagi 6, hasilnya 4, kemudian kita kalikan 3, hasilnya 12. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, 24 dibagi 8, kita kalikan 3, hasilnya 9. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita akan langsung menjumlahkan penyebutnya menjadi 21 per 24. Untuk selanjutnya, bagaimana apabila kita akan menjumlahkan dua bilangan pecahan campuran? Untuk menjumlahkan dua bilangan pecahan campuran, kita akan menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menjumlahkan bilangan pecahannya. Kemudian kita ambil contoh bilangan 21 per 4 ditambah 32 per 5. Kemudian kita akan menjumlahkan bilangan bulatnya yaitu 2 ditambah 3. Kemudian bilangan pecahannya 1 per 4 ditambah 2 per 5. Kita melihat penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah 4 dan 5. Kita akan mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka kita akan melihat bilangan pecahan yang pertama menjadi 5 per 20, sedangkan pecahan yang kedua adalah 8 per 20. Kemudian apabila kedua penyebutnya sudah sama, kita akan langsung menjumlahkan. Kemudian kita akan menjumlahkan bilangan bulatnya yaitu 2 ditambah 3. Setelah itu kita menjumlahkan bilangan pecahannya 1 per 4 ditambah 2 per 5. Kita lihat penyebutnya 4 dan 5. Kemudian kita mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kemudian kita akan melihat bilangan pecahan yang pertama menjadi 5 per 20, sedangkan bilangan pecahan yang kedua menjadi 8 per 20. Maka hasilnya 5, 13 per 20. Untuk selanjutnya, kita akan mengurangkan pecahan, mengurangkan dua bilangan pecahan. Seperti pada penjumlahan, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah kita harus memastikan bahwa kedua penyebutnya sudah sama. Kemudian, apabila belum sama, kita harus menyamakannya menggunakan KPK. Dan kemudian setelah penyebutnya sama, kita akan langsung bisa mengurangkan kedua pecahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contohnya yaitu bilangan 4 per 8 dikurang 2 per 5. Kita lihat penyebutnya dari kedua pecahan tersebut adalah 8 dan 5. Kita mencari KPK-nya dari 8 dan 5 adalah 40. Untuk bilangan pecahan yang pertama, kita akan melihat 40 dibagi 8 sama dengan 5, kemudian kita kalikan 4 menjadi 20. Kemudian pecahan yang kedua, 40 dibagi 5 sama dengan 8, kemudian kita kalikan 2 menjadi 16. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita akan langsung mengurangkan pembilangnya menjadi 20 dikurang 16, hasilnya 4 per 40. 4 per 40 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 10 apabila kita bagikan dengan bilangan 4. Untuk contoh selanjutnya yaitu bilangan pecahan campuran 5, 15 per 20 dikurang 3, 6 per 10. Seperti biasa, kita akan mengurangkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, 5 kurang 3. Kemudian kita mengurangkan bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya yaitu 15 per 20
dikurang 6/10. Kita lihat penyebutnya adalah 20 dan 10. KPK dari 20 dan 10 adalah 20. Seperti tadi, kita kemudian akan menyamakan penyebutnya, kemudian kita kalikan. 20 dibagi 20, hasilnya 1, kemudian kali 15. Dan yang kedua adalah 20 dibagi 10 dikali 6, hasilnya 12. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung kurangkan pembilangnya, yaitu 20 dikurang 16. Hasilnya 3/20. Jangan lupa, tadi kita mengurangkan bilangan bulatnya, yaitu 5 dikurang 3, hasilnya 2. Jadi, hasil pengurangan kedua bilangan pecahan ini adalah 22/20. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah. Untuk menguji pemahaman kalian, Bunda akan memberikan tugas seperti pada gambar. Tugas ini bisa kalian tulis di kertas HVS, kemudian kalian kirimkan kepada Bunda. Oh iya, pada masa pandemi ini, Bunda berharap kalian selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan juga berdoa agar masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali dan belajar di SD Islam Putra Dharma yang kita banggakan dan kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.